menjadi minoritas baru. Ingat itu. Menjadi minoritas baru. Ingat itu. Apapun program kita, jadikanlah pemuda sebagai salah satu penggerak. Jadikanlah pemuda Kalteng sebagai pendorong di dalam rangka untuk kemajuan bangsa, kemajuan negara, kemajuan Kalimantan Tengah. Dan selamat datang pada Bapak Agustin Telsarang, Ketua Komisi 1 DPD RI, yang juga mantan Gubernur Provinsi Kalimantan Tengah 2 periode ya. Kita sama-sama tahu. Dan juga di sini bergabung bersama dengan kita Bapak Rektor Universitas Palangkaraya, Bapak Rektor UPR, Pak Andri Elia Embang, yang juga bersama-sama bergabung bersama kita pada hari ini. Kemudian teman-teman BEM juga bergabung dari beberapa BEM yang ada di universitas yang ada di Palangkaraya. Dan mungkin saya langsung serahkan kepada Bapak Telsarang untuk memberikan beberapa hal terkait dengan tema yang kita bawakan pada hari ini. Silakan Pak. Oke, ya, makasih Novia. Salam sejahtera buat kita semuanya. Bagi saudara-saudara yang menjalankan ibadah puasa, saya sampaikan ucapan selamat menjalankan ibadah puasa. Kiranya ibadah puasanya diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Baik, terima kasih Novia atas undangannya untuk saya bisa berbicara di forum ini. Ini adalah Forum Pemuda Kalimantan Tengah. Ini saya bangga sekali, artinya Kalimantan Tengah sudah mempunyai satu forum, di mana forum ini tanpa melihat dia berada di universitas mana, tapi ini adalah merupakan kumpulan dari para pemuda yang ada, yang punya kepedulian berkenaan dengan masalah pembangunan. Saya diberikan tema terkait dengan masalah ketahanan pangan di tengah COVID-19. Dan kemudian subtema yaitu pemuda Kalteng gotong royong memutus mata rantai pandemi corona. Nah, ini adalah suatu hal yang sangat menarik sekali. Karena apa? Karena sebagaimana yang telah kita ketahui bersama, tadi Novia juga sudah menyampaikan berkenaan dengan masalah dampaknya. Dan kalau kita melihat pada satu fakta yang kita tidak dapat pungkiri, bahwa COVID-19 ini sudah dinyatakan oleh Bapak Presiden sebagai bencana nasional. Nah, kalau kita berpedoman pada frasa bencana nasional ini, maka tiada lain, sikap kita adalah sikap yang extraordinary. Jadi kita tidak bisa lagi business as usual, kita harus take our business not as usual. That's our program. Nah, itulah program kita, melihat dia dari suku mana, dari agama apa, tapi yang paling penting bagi kita di sini adalah kerjasama, kebersamaan, semangat gotong royong kita. Kalau saya istilahkan dengan adat kita yaitu huma betang. Dengan semangat huma betang, mari kita atas bersama berkenaan dengan masalah COVID-19 ini. Nah, kalau Novia, kalau kita kembali kepada fakta, hampir seluruh provinsi yang terdiri dari 3/4 provinsi di Indonesia ini sudah terpapar oleh COVID-19. Nah, kalau kita perinci lagi dari 3/4 provinsi ini, ada lebih kurang hampir 236 kabupaten kota yang terkena oleh COVID-19. Ini adalah yang terjadi di Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dan ini bukan hanya di negara kita. Ternyata hampir 236 negara yang juga terkena oleh COVID-19 ini. Jadi dengan perkataan lain, bahwa wabah COVID-19 ini atau coronavirus disease 19
yang disingkat dengan COVID-19 ini sudah melanda. Dan kita melihat terjadi peningkatan. Ada beberapa daerah yang mendeklar, ada beberapa negara yang sudah mendeklar bahwa mereka sudah bisa mengatasi. Tetapi ada satu fakta yang kita tidak dapat pungkiri, ternyata ada yang namanya second wave. Second wave itu adalah gelombang kedua. Gelombang kedua, jadi setelah terlanda oleh COVID-19, tenang sebentar, kemudian terjadi lagi second wave, terjadi lagi gelombang kedua. Nah, gelombang kedua ini sekarang sedang melanda beberapa negara, termasuk diantaranya adalah negara tetangga kita Singapura, yaitu sekarang mereka mengalami yang namanya second wave, dan kemudian juga Jepang juga. Jadi ada beberapa negara yang terkena oleh second wave ini. Nah, kalau kita melihat pada kondisi-kondisi, termasuk diantaranya adalah di Kalimantan Tengah, ada terjadi suatu perkembangan. Nah, ini tiada lain adalah sesuatu fakta yang kita tidak boleh sama sekali abaikan. Nah, sekarang tentu karena ini sudah merupakan suatu kejadian luar biasa, ini adalah merupakan suatu kejadian extraordinary. Nah, tentu sikap kita pun juga harus extraordinary. Nah, kalau mendasarkan pada berita yang saya tangkap waktu yang lalu, Food Agriculture Organization yang merupakan bagian dari PBB itu sudah menyatakan bahwa Indonesia diprediksi. Jadi Food Organization yang ada di PBB telah memprediksi bahwa Indonesia akan mengalami krisis pangan. Jadi kita diprediksi oleh Food Agriculture Organization, termasuk 3 negara, pangan. Nah, tentu mendasarkan pada kondisi-kondisi yang demikian ini, saya berpendapat saatnya sekarang pemuda di Kalimantan Tengah untuk melakukan suatu upaya. Upaya ini bisa dilakukan bersama-sama dengan pemerintah, apakah itu pemerintah desa, apakah itu pemerintah kabupaten kota, apakah itu pemerintah provinsi, silakan. Karena apa? Karena memang adalah menjadi suatu kewajiban kita sebagai warga negara untuk selalu bekerja sama dengan yang namanya pemerintah itu. Nah, apa yang kita harus lakukan? Tentu langkah pertama yang menurut saya yang harus dilakukan oleh anak-anakku yang para pemuda ini adalah untuk melakukan pemetaan berkenaan dengan potensi berkenaan dengan masalah pangan. 13 kabupaten, 1 kota, 1.400 lebih desa, 100 lebih kecamatan yang ada di Provinsi Kalimantan Tengah. Coba kita petakan di mana daerah-daerah yang punya potensi. Apakah dia punya potensi perikanan? Apakah dia punya potensi perkebunan? Apakah dia punya potensi pertanian? Apakah dia punya potensi perikanan? Kita coba bikin mapping. Daerah-daerah mana? Taruhlah misalnya Pulang Pisau, taruhlah misalnya Kapuas, taruh misalnya Katingan, taruh misalnya ya daerah-daerah lain lah, Kota Waringin Timur, Kota Waringin Barat dan lain sebagainya. Kita bikin peta. Dan kemudian berdasarkan hasil pemetaan kita ini, tentu kita akan lakukan, itulah yang dulu saya sering menyampaikan, analisa SWOT. Apa tuh, Novia? SWOT. Analisa apa tuh namanya? Ayo teman-teman. Itulah yang namanya analisa SWOT. Ya, SWOT. It means that itu strength. Strength itu adalah kekuatannya. Sejauh mana kita memetakan bagaimana kekuatan dari Kalimantan Tengah berkaitan dengan masalah pangan.
kemudian kita juga menganalisa weakness-nya, kelemahannya apa, kemudian opportunity-nya, dan kemudian juga threat-nya. Jadi tentu ada peluangnya, dan kemudian juga ada tantangan. Nah, dari kita melakukan SWOT-nya, dari kita melakukan analisa SWOT, kita udah bisa memetakan. Kita bisa memetakan, taruhlah misalnya desa A. Desa A ini punya potensi misalnya perikanan. Nah, dari situ kita menjabarkan lagi, perikanan itu jenis apa ikannya yang memang merupakan potensi dari desa itu. Kemudian setelah itu kita juga harus berpikir bagaimana mengenai masalah pakannya, makanannya dari ikan ini. Kemudian apakah kita juga tidak boleh berhenti untuk memikirkan kemana kita mensuplai ikan ini. Nah, ini adalah suatu proses yang selalu saya katakan proses dari hulu ke hilir. Kita melakukan SWOT, kita melakukan analisa SWOT, dan kita sudah menemukan misalnya letak desanya, kemudian kita bisa mampu untuk menginventarisasi dari hulu sampai ke hilir. Jadi berarti dari tanahnya, dari tambaknya, sampai pemeliharaannya, sampai pengirimannya, sampai ke tempat penjualannya. Itu adalah merupakan sesuatu yang menurut hemat saya adalah yang menjadi pertimbangan, yang menjadi satu tujuan, yang menjadi satu program dari pemuda di Kalimantan Tengah. Jadi saya ulangi, kita harus mampu untuk menganalisa perikanannya, kita menganalisa pertaniannya, perkebunannya, termasuk diantaranya persawahan, dan jangan lupa ada satu potensi yang luar biasa juga, yaitu menggerakkan UMKM, usaha mikro kecil menengah. Ini tidak boleh kita lupakan. Karena apa? Karena kita harus berani untuk menyatakan bahwa ini adalah potensi kita. Ini adalah merupakan wadah untuk kita bisa survive, untuk kita bisa hidup, untuk kita bisa tidak tergantung dengan daerah lain. Nah, saya beberapa waktu yang lalu, pada saat saya menjadi gubernur sebagai pelayan dari rakyat, saya itu mempunyai program yang namanya Geber MLT. Masih ingat itu? Iya, Pak. Apa tuh? Apa yuk? Halo, yang lain? Halo? Ya, oke. Kalau gitu Novia, saya ini Geber MLT adalah gerakan bersama memanfaatkan lahan terlantar. Nah, kenapa saya dulu menggerakkan Geber MLT ini? Ini Geber MLT ini adalah suatu gerakan. Karena kalau kita melihat pada besarannya, luasnya Kalimantan Tengah, kita ini luasnya 1,5 kali Pulau Jawa loh. Dan 1,5 kali Pulau Jawa dengan penduduk sekarang mungkin sekitar antara 2,4 sampai 2,5. Sedangkan lahan kita begitu besar. Sayang kalau kita tidak menggunakan potensi ini. 1,5 kali Pulau Jawa, itu bayangkan, kita adalah lebih besar dari 6 provinsi yang ada di Pulau Jawa. Ada DKI Jaya, ada Jawa Barat, ada Jawa Tengah, ada Jawa Timur, ada Yogyakarta, ada Banten. Ada 6 daerah yang ada di Pulau Jawa, tapi kita luasnya 1,5 kali Pulau Jawa. Nah, tentu pertanyaannya, Pak, bagaimana lahan? Sedangkan lahan kita ini kan banyak kawasan hutan. Saya katakan, siapapun yang mampu memanfaatkan lahan yang terlantar itu, kemudian dia mampu memanfaatkan lahan itu menjadi lahan terlantar menjadi lahan produktif, dia adalah pahlawan. Dia adalah orang yang memang merupakan pionir, pemuda pahlawan di dalam rangka untuk masalah pangan ini. Nah, ini semua adalah merupakan suatu gerakan kebersamaan. Kenapa saya katakan ini gerakan kebersamaan? Karena tidak akan mungkin masalah pangan ini hanya dikerjakan oleh 1 atau 2 orang. Kita harus bekerja sama dengan tanpa membedakan suku,
tanpa membedakan agama, tanpa ada kepentingan apapun. Tujuan kita adalah satu, bagaimana Kalimantan Tengah bukan hanya sekedar ketahanan pangan, tetapi juga Kalimantan Tengah ini adalah daerah yang mempunyai kedaulatan di dalam bidang pangan. Jangan hanya sekedar kita bertahan. Kalau hanya sekedar bertahan, kan kita hanya sekedar bertahan untuk hidup. Tetapi yang kita lakukan ini adalah juga sampai dengan kedaulatan pangan. Masih ingat kan Bung Karno dulu menyampaikan berdikari? Ingat itu berdikari apa? Berdiri di atas kaki sendiri. Ingat? Silakan tuh Eka tuh angkat tangan. Apa Eka berdikari? Eka Saputra. Mute. Pencet dulu mute-nya. Oke, kalau begitu, ini teman-teman nih, Muhammad nih, Hanif, ayo, apa nih? Berdikari nih. Ini Elia nyala nih, ayo nih. Oke, ya udah, balik lagi ke saya. Pasti tahu, cuman malu ngomongnya. Berdikari adalah berdiri di atas kaki sendiri. Itu adalah merupakan suatu keinginan besar dari Bung Karno untuk memberikan satu keyakinan, kepercayaan, rasa percaya diri yang besar dari bangsa Indonesia bahwa kita tidak perlu tergantung dengan negara lain. Nah, sama dalam kondisi COVID-19 ini terjadi shifting, ya, terjadi suatu perubahan. Kita gunakan momentum ini. Dulu kalau saya mau berbicara seperti ini, saya diundang oleh adik-adik sekalian untuk kita berkumpul di satu tempat, kemudian kita menyiapkan snack dan lain sebagainya, kemudian biayanya tidak kecil. Tapi dengan sekarang kita melakukan dengan Zoom meeting ini terjadi semacam suatu perpindahan, shifting dia dari keadaan yang kita biasa berkumpul, sekarang kita berkumpul tapi dengan media Zoom meeting ini. Nah, ini kan terjadi shifting. Nah, saya juga ingin agar masalah pangan kita harus mampu untuk shifting, untuk berubah dari ketergantungan menjadi kita berdiri di atas kaki sendiri. Tadi Novia sudah menyampaikan bahwa Kalimantan Tengah ketergantungannya dengan Kalimantan Selatan juga cukup besar. Nah, sekarang coba kita balik. Bagaimana ketergantungan kita berkurang dan mungkin pada suatu saat Kalimantan Tengah lah yang akan mensuplai untuk saudara-saudaranya yang ada di Kalimantan Selatan. Bukan hanya di Kalimantan Selatan, juga di daerah-daerah lain yang ada di Negara Kesatuan Republik Indonesia ini. Nah, tadi Novia juga menyatakan pemerintah akan mengadakan semacam menyiapkan 200.000 hektar di dalam rangka untuk masalah yang menyangkut beras, proyek-proyek yang besar ini. Nah, kemudian malahan Menko Perekonomian Pak Airlangga itu menyatakan bahwa di Kalimantan Tengah telah tersedia lahan 900.000 hektar. Jadi di satu pihak Pertanian menyatakan 200.000 hektar dan kemudian Menko Perekonomian menyatakan 900.000 hektar. Dan ini perintah Bapak Presiden agar ini segera ditindaklanjuti. Nah, ini kesempatan. Ini kesempatan bagi para pemuda Kalteng. Agar apa? Agar kita bukan hanya sekedar menjadi penonton, tetapi kita juga harus mampu berpartisipasi terhadap apa yang diinginkan oleh pemerintah ini. Karena kalau sampai ini terjadi, maka PLG kedua akan timbul lagi. Nah, PLG proyek lahan gambut, lahan 1 juta hektar yang dulu pernah dicanangkan oleh pemerintah Orde Baru, nah sekarang timbul lagi nih. Nah, yang jelas bahwa kita tidak ingin kegagalan yang terjadi di PLG
1 juta hektar itu terjadi lagi kembali. Nah, oleh karena itu, inilah menurut hemat saya momentum bagi pemuda Kalteng untuk menjadi bagian penting di dalam rangka ikut mendorong agar sekiranya memang ini program pemerintah nasional, jadi ini bukan program pemerintah provinsi, bukan program pemerintah kabupaten kota, tapi ini adalah program nasional yang memang harus kita sukseskan bersama. Nah, saya tidak tahu bagaimana tindak lanjutnya ini, dan mudah-mudahan ini ada tindak lanjutnya. Tapi yang paling penting bagi pemuda Kalteng di sini adalah kesiapan bagi pemuda Kalteng di dalam rangka untuk menghadapi apapun, termasuk diantaranya apabila benar 200.000 hektar sawah akan dibangun di Kalimantan Tengah. Saya dulu sudah menyiapkan sekitar 115.000 hektar untuk beberapa BUMN pada saat zamannya Menteri BUMN-nya Pak Dahlan Iskan. Itu letaknya ada di Kabupaten Kapuas, di bagian dekat laut itu. Tapi ternyata BUMN pada saat itu programnya Pak Dahlan itu tidak bisa berjalan sebagaimana yang kita harapkan. Nah, tapi sekarang kita harapkan dengan keinginannya Pak Jokowi ini, mudah-mudahan ini bisa terrealisasi. Dan kalau melihat dari sisi lahan, itu Kabupaten Kapuas itu ada cukup lahannya, kemudian Kabupaten Pulang Pisau, kemudian ada sedikit di Kota Palangkaraya, karena dulu kalau lahan 1 juta hektar itu kan terdiri dari 3 kabupaten 1 kota. Dulu Kabupaten Kapuas, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Barito Selatan, dan kemudian Kota Palangkaraya. Nah, itu kemudian terakhir Novia, ya, saya ingin menyampaikan bahwa ini sekali lagi ini peluang. Ya. Peluang bagi pemuda Kalteng, dengan harapan bahwa kita jangan menjadi penonton. Jangan sampai pemuda Kalteng menjadi penonton manakala kita sudah berbicara masalah kedaulatan pangan. Jangan kita menjadi penonton manakala ada program dari pemerintah yang terkait dengan penanaman ini, pembuatan sawah ini. Apapun program kita, jadikanlah pemuda sebagai salah satu penggerak. Jadikanlah pemuda Kalteng sebagai pendorong di dalam rangka untuk kemajuan bangsa, kemajuan negara, kemajuan Kalimantan Tengah. COVID-19 merubah kebiasaan kita. COVID-19 harus kita jawab. Harus kita jawab bahwa kita siap. Tidak ada kata lain. Kita serahkan kepada pemerintah berkenaan dengan masalah pemberantasan COVID. Kita serahkan kepada pemerintah, khususnya bagian kesehatan, di dalam rangka perawatan saudara-saudara kita. Tapi tetap kita tidak boleh lupa bahwa pemuda Kalimantan Tengah yang sehat, yang kuat, yang segar, yang bersemangat harus mampu menjadi pemuda pelopor, menjadi pemuda terbaik dalam rangka untuk membangun bangsa dan negara. Itu dia. Demikian Novia dari saya. Mudah-mudahan ini bermanfaat buat anak-anakku sekalian. Aku panggil anak-anakku ya, karena ini bapak ini umurnya udah 65 loh. Umurnya udah 65 dan bapak tidak ada keinginan macam-macam lagi. Tidak mungkin bapak jadi gubernur, tidak mungkin bapak jadi bupati, tidak mungkin bapak jadi wali kota. Bapak hanya bisanya menyambung keinginan untuk berbagi ilmu dengan anak-anakku sekalian. Bapak hanya satu keinginan, memberi semangat belajar. Ya, makasih. Silakan Novia. Terima kasih Pak Teres. Pak, mungkin nanti kita akan ada sesi tanya jawab juga, tapi sebelumnya dengan senang hati. Ya, kita